Media sosial telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk memahami etika dan adab dalam penggunaannya agar dapat memanfaatkan platform ini dengan bijak dan bertanggung jawab. Mari kita eksplorasi aspek-aspek tersebut lebih dalam. Media sosial adalah platform yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan membangun komunitas. Dengan berbagai jenis seperti Facebook, Instagram, dan Twitter, pengguna memiliki kebebasan untuk mengekspresikan diri tetapi harus memperhatikan etika. Menurut Kamus Besar Bahasa, media secara harfiah berarti alat sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Sedangkan kata sosial berarti berkenaan dengan masyarakat. MC Grauhill Dictionary mendefinisikan media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang untuk berinteraksi satu sama lain dengan cara menciptakan, berbagi, serta bertukar informasi, gagasan dalam sebuah jaringan dan komunitas virtual. Media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Jika media tradisional menggunakan media cetak, seperti koran, majalah, buletin, dan lain-lain, dan media broadcast, radio, televisi, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan umpan balik secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas. Kita sebagai makhluk sosial, tentunya kita dapat berinteraksi dengan baik kepada orang-orang di sekitar maupun orang-orang yang ada di penjuru dunia. Apalagi kita hidup di era digital saat ini yang sangat mudah dan cepat untuk berkomunikasi dan memberikan informasi kepada orang lain, yaitu dengan menggunakan media sosial. Media sosial atau sering disebut sebagai sosial media adalah platform digital yang memfasilitasi penggunanya untuk saling berkomunikasi atau membagikan konten berupa tulisan, foto, video, dan merupakan platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Media sosial juga merupakan sebuah sarana untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara daring yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Penggunaan media sosial sangat berdampak pada dunia. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita untuk banyak mengetahui dan mengkaji etika-etika dalam menggunakan media sosial dengan baik dan benar, baik dalam media cetak maupun dalam jaringan. Apa tujuan media sosial? Seperti penjelasan sebelumnya, media sosial merupakan sebuah platform yang dapat memudahkan kamu untuk terus berhubungan dengan orang dan lain. Media sosial dapat kamu gunakan untuk berbagai tujuan, seperti berbagi informasi tentang diri sendiri atau juga bisa tentang bisnis kamu bersama orang lain. Menciptakan koneksi antara orang-orang yang memiliki kesamaan minat dengan kamu dapat membantu pengguna untuk menemukan bisnis lokal dan sumber daya lainnya. Memudahkan dalam memberikan akses informasi tentang peristiwa yang baru terjadi maupun yang sudah lama terjadi pada dunia. Pengertian adab menggunakan media sosial. Secara bahasa, adab artinya adat istiadat. Ia menunjukkan suatu kebiasaan, etiket, pola perilaku yang ditiru dari orang-orang yang dianggap sebagai model. Secara istilah, adab adalah kebiasaan dan aturan tingkah laku praktis yang mempunyai muatan nilai baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan media sosial, yakni media berbasis internet yang memungkinkan pengguna berkesempatan untuk berinteraksi dengan orang lain dan mempresentasikan dirinya dengan khalayak luas maupun terbatas yang dapat mendorong berinteraksi dengan orang lain.
Hendra Astiawan 2017 lebih lanjut ia menyatakan bahwa media sosial merupakan konten online yang dibuat dengan teknologi penerbitan yang sangat mudah diakses dan terukur. Kemajuan teknologi sekarang berdampak pada cara komunikasi seseorang, berbagi berita, mencari informasi, gaya belajar, dan konten. Jenis media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat adalah Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, WhatsApp, Kaskus, dan lain-lain. Dari penjelasan tersebut, maksud adab menggunakan media sosial adalah suatu sikap dan perilaku yang harus dikedepankan ketika berinteraksi dengan orang lain ketika menggunakan media sosial. Adab atau tata cara bersosial media dengan benar, antara lain sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan benar, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, dan fitnah, sebagai sarana untuk meneliti fakta. Pentingnya adab menggunakan media sosial. Seiring dengan perkembangan teknologi dan internet, telah menghubungkan setiap manusia ke dalam sebuah dunia baru, dunia digital. Tanpa batas, internet dapat menghubungkan berbagai belahan dunia yang tidak dikenal sebelumnya dengan cara menggunakan komputer atau HP. Dengan jaringan internet, saat berinteraksi dengan pengguna internet dalam jaringan, naluri manusia sebagai makhluk sosial muncul. Hal ini yang menjadi dasar munculnya media online termasuk media sosial yang mampu mewadahi para pengguna internet di seluruh dunia. Sangat mempengaruhi kehidupan manusia dari bangun tidur sampai mau tidur. Medsos berada dalam genggaman. Medsos mempunyai dampak positif dan negatif, di antaranya manfaatnya adalah memudahkan dalam berkomunikasi, bersilaturahmi, dan kemudahan mendapatkan informasi. Selain itu, medsos juga bermanfaat untuk media belajar dan bisnis. Di sisi lain, medsos juga dapat berdampak negatif bagi penggunanya seperti hoaks, ujaran kebencian, perkelahian, pornografi, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. Contoh nyata adalah hasil pantauan tim AIS Ditjen Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 5 Mei 2020 ada 1041 konten hoaks dan disinformasi tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Sedangkan dalam ujaran kebencian, data dari Media Tempo tanggal 26 November 2020 bahwa salah satu media sosial terbesar dari 10.000 penayangan konten sepanjang bulan Juli sampai September 2020 terdapat 10-11 unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Dari penjelasan di atas, dalam bermedia sosial perlu adab-adab ini untuk menghindari dari dampak negatif yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Harapannya dengan adab bermedia sosial, semua penggunanya aman dan nyaman serta lebih bermanfaat. Apa itu bijak di dunia digital? Bijak dalam dunia digital adalah penggunaan teknologi dan internet secara positif, bertanggung jawab, dan aman. Ini melibatkan pemahaman risiko dan konsekuensi dari tindakan online, seperti kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat dan etis. Bijak dalam dunia digital adalah kunci untuk memanfaatkan teknologi secara optimal dan aman. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsipnya, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang positif dan produktif. Ciri-ciri bijak dalam dunia digital: memahami informasi dengan kritis, mampu mengevaluasi informasi secara objektif, dan menghindari berita palsu atau hoaks, menjaga privasi, melindungi informasi pribadi dan data diri dari penyalahgunaan, berinteraksi secara positif, berkomunikasi dengan sopan dan santun, bertanggung jawab atas konten yang dibagikan, menggunakan teknologi secara seimbang, tidak kecanduan dan tetap produktif di dunia nyata, memahami jejak digital, menyadari bahwa semua aktivitas online meninggalkan jejak yang dapat dilihat oleh orang lain, mengikuti etika digital, menghormati hak cipta dan tidak melakukan plagiarisme, mengembangkan kemampuan digital, terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Mengapa penting untuk bersikap bijak di era digital saat ini? Karena di era digital, informasi tersebar dengan sangat cepat, namun tidak semuanya benar atau akurat.
Bersikap bijak membantu kita untuk membedakan fakta dan opini, mengenali berita palsu, mengevaluasi sumber informasi. Pentingnya etika. Etika dalam media sosial membantu menjaga kepercayaan dan hubungan antar pengguna. Dengan mengikuti prinsip-prinsip etika, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih positif dan mendukung di dunia maya, menghindari konflik dari kesalahpahaman. Etika dan norma dalam berinteraksi di dunia digital. Prinsip-prinsip. Gunakan bahasa yang sopan dan santun, hindari penggunaan kata-kata kasar, umpatan, atau merendahkan orang lain. Hargai perbedaan pendapat, berpikir sebelum bertindak. Pertimbangkan dampaknya sebelum membagikan sesuatu atau berinteraksi dengan orang lain. Laporkan konten negatif. Jika menemukan konten yang berbahaya atau ilegal, laporkan kepada pihak yang berwenang. Memperkuat hubungan sosial. Tips menerapkan etika dan norma. Edukasi diri, pelajari tentang etika dan norma digital dari berbagai sumber. Berpikir kritis, evaluasi informasi sebelum mempercayai atau membagikannya. Empati, cobalah untuk memahami perspektif orang lain. Introspeksi diri, evaluasi perilaku diri sendiri secara berkala. Berani bertindak jika melihat pelanggaran etika, jangan ragu untuk menegur atau melaporkannya. Tanggung jawab. Setiap pengguna media sosial memiliki tanggung jawab untuk berperilaku baik. Ini termasuk menghormati pendapat orang lain, tidak melakukan bullying online, dan berkontribusi pada diskusi yang konstruktif. Tindakan kita mencerminkan karakter kita. Ada berinteraksi. Dalam berinteraksi di media sosial, penting untuk menunjukkan sikap sopan dan respect. Menghindari kata-kata kasar dan serangan pribadi adalah bagian dari adab yang harus dijunjung tinggi. Privasi dan keamanan. Privasi adalah hak setiap individu. Ketika harus berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi dan memahami pengaturan keamanan pada platform yang digunakan. Melindungi diri sendiri dan orang lain adalah bagian dari etika media sosial. Menghindari hoaks, informasi yang salah dapat menyebar dengan cepat di media sosial. Penting untuk memverifikasi sumber dan tidak sembarangan membagikan berita yang belum terbukti kebenarannya. Ini adalah tanggung jawab kita sebagai pengguna untuk mencegah penyebaran hoaks. Berbagi konten positif. Menggunakan media sosial untuk berbagi konten positif dapat memberikan dampak yang baik bagi orang lain. Konten yang menginspirasi dan mendidik dapat membantu membangun suasana yang lebih baik di dunia maya, serta meningkatkan kualitas interaksi. Peran pendidikan. Pendidikan tentang etika dan adab dalam media sosial sangat penting. Sekolah dan orang tua perlu memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang cara menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab. Cara menghindari resiko serta dampak negatif dari penggunaan teknologi digital. Pertama, batasi waktu penggunaan. Kedua, terapkan rutinitas digital detox. Ketiga, perhatikan postur tubuh. Keempat, hindari konten negatif. Kelima, pakai internet untuk kegiatan bermanfaat. Keenam, jaga kesehatan mental. Ketujuh, edukasi diri dan keluarga. Menerapkan prinsip-prinsip bijak dalam kehidupan sehari-hari di dunia digital. Selalu pikirkan dampaknya sebelum membagikan sesuatu di media sosial atau berinteraksi dengan orang lain secara daring. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya atau hoaks. Jangan membagikan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka. Jangan menyebarkan konten yang ilegal, melanggarkan hak cipta, atau mengandung unsur pornografi. Batasi waktu bermain media sosial. Manfaat menerapkan prinsip bijak. Terhindar dari penipuan online, peretasan, dan kejahatan siber lainnya. Mengurangi stres dan kecemasan akibat penggunaan teknologi yang berlebihan atau negatif. Membangun citra positif di dunia maya dan dunia nyata.
membangun hubungan yang sehat dan produktif dengan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 53, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang paling baik atau benar. Sesungguhnya, setan menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Penggunaan media sosial memiliki dampak positif dan negatif, tergantung tujuan dari orang yang menggunakannya. Dampak positif penggunaan sosial media antara lain: 1. Sebagai media promosi dan pemberitahuan informasi secara up-to-date serta manfaat hiburan lainnya. Sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan, ilmu pengetahuan, dan sosial. Sebagai sarana komunikasi dengan menggunakan jejaring sosial ke seluruh penjuru dunia, dan lain sebagainya. Dampak negatif penggunaan media sosial antara lain: berkurangnya interaksi secara langsung atau tatap muka dengan lingkungan sekitar, keluarga, masyarakat. Malas belajar, beraktivitas fisik atau olahraga sehingga dapat menimbulkan penyakit. Kejahatan dunia maya, menemukan sikap mementingkan diri sendiri, pornografi, penipuan, perjudian, dan lain sebagainya. Perkembangan teknologi, khususnya teknologi komunikasi dan informatika, sedang mengalami masa keemasan. Satu di antaranya media sosial. Media sosial seakan-akan sudah menjadi kebutuhan hidup manusia. Setiap saat orang mengakses internet demi terhubung dengan perkembangan berita yang ada di media sosial, seperti kabar dari orang tua, saudara, teman, rekan bisnis, atau kabar dari suatu grup tertentu. Kasus yang terjadi dalam media sosial. Pertama, maraknya informasi hoaks yang terjadi. Informasi bohong sangat mudah untuk disebarkan dan memperdaya para pengguna internet. Alasan mendasar dari mudahnya informasi ini beredar yaitu karena tidak adanya filter informasi dari pengguna internet, baik itu pengguna website maupun sosial media. Perlu diingat dalam memilih referensi yang tepat untuk menjadi acuan dari informasi yang didapat hendaknya bersumber dari situs yang anal, sebagai situs dengan informasi yang akurat. Karena banyak beredar situs berita yang menyampaikan informasi palsu dan tidak sesuai fakta, demi menarik minat pengguna internet tanpa memperhitungkan fakta-fakta yang ada. 2. Masalah keluarga yang diakibatkan sosial media. Sosial media adalah salah satu media yang dimanfaatkan untuk berkomunikasi dengan teman, kerabat, ataupun orang baru yang belum dikenal. Selain hal positif yang bisa didapat melalui sosial media, terdapat juga banyak hal negatif yang bisa didapatkan melalui media sosial. Dalam beberapa kasus, sosial media bisa menjadi awal timbulnya masalah di dalam keluarga, baik itu perselingkuhan. 3. Maraknya akun palsu dengan mengatasnamakan orang lain. Dengan adanya kebebasan dalam pembuatan akun, pengguna dalam internet, khususnya sosial media, banyak terjadi kasus pemalsuan akun dengan motif penipuan. Ini sudah banyak terjadi dan tidak hanya merugikan si pemilik akun, juga merugikan yang ditipu. 4. Maraknya pemerkosaan, penculikan anak, dan kejahatan lainnya yang berawal dari media sosial, seperti halnya kasus-kasus yang lain. Kasus ini diawali adanya penyampaian informasi yang berupa privasi ke publik, seperti contoh kasus penculikan anak. Berawal dari adanya orang tua yang melakukan check-in di lokasi-lokasi tertentu bersama sang anak, kemudian diunggah ke sosial media untuk menarik simpati orang lain. Intinya, dalam hal ini adalah kurangnya pengetahuan pengguna tentang dampak buruk dari penggunaan internet jika digunakan tanpa mengikuti aturan atau norma yang ada. Sebagian besar hal kejahatan di internet karena disebabkan oleh keteledoran pengguna dalam memberikan informasi. Jenis-jenis media sosial.
1. Collaborative projects memungkinkan adanya kerjasama dalam kreasi konten yang dilakukan oleh beberapa pengguna secara simultan. Misalnya adalah Wikipedia. Beberapa situs jenis ini mengizinkan penggunanya untuk melakukan penambahan. Bentuk lain dari kolaboratif project adalah social bookmarking yang mengizinkan koleksi berbasis kelompok dan peringkat kaitan internet atau konten media. 2. Blogs merupakan salah satu bentuk media sosial yang paling awal yang tumbuh sebagai web pribadi dan umumnya menampilkan date-stamped address dalam bentuk kronologis. Jenis blog yang sangat populer adalah blog berbasis communities. 3. Content communities memiliki tujuan utama untuk berbagi konten media di antara para pengguna, termasuk di dalamnya adalah teks, foto, video, dan PPT. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi. Para pengguna tidak perlu membuat halaman profil pribadi. 4. Social networking sites memungkinkan para pengguna untuk terhubung dengan menciptakan informasi profil pribadi dan mengundang teman serta kolega untuk mengakses profil dan untuk mengirim surah elektronik serta pesan instan. Profil pada umumnya meliputi foto, video, berkas audio, blogs, dan lain sebagainya. Contoh dari social networking sites adalah Facebook, MySpace, dan Google+. 5. Virtual Games World merupakan platform yang mereplikasi lingkungan ke dalam bentuk 3 dimensi yang membuat para pengguna tampil dalam bentuk avatar pribadi dan berinteraksi berdasarkan aturan-aturan permainan. 6. Virtual Social World memungkinkan para inhabitan untuk memilih perilaku secara bebas dan untuk hidup dalam bentuk avatar dalam sebuah dunia virtual yang sama dengan kehidupan nyata. Contohnya adalah Second Life. Hikmah adab bermedia sosial. A. Dalam berinteraksi di media sosial, saling menghormati dan menghargai antara anggota grup atau netizen. Gunakan bahasa yang santun, tidak menyinggung perasaan anggota dalam media sosial. B. Menghindari update status atau mengupload berita buruk sangka atau seuzon, mencari-cari kesalahan orang lain dan mengunjing orang lain. C. Gunakan media sosial yang sehat dengan mengupload status atau informasi di grup yang bermanfaat bagi anggota. Hindarkan isi status atau komentar yang menyinggung sara atau suku, agama, ras, dan antar golongan. Selain itu, jangan ada muatan radikalisme, kekerasan, dan terorisme. D. Apabila dalam interaksi di media sosial ada perbedaan pendapat, anggota grup harus saling menghormati, utamakan persatuan. Jangan sampai perbedaan pendapat di grup berdampak pada hubungan secara langsung maupun tidak langsung. E. Tidak memproduksi dan menyebarkan berita bohong dan ujaran kebencian di media sosial. Kesimpulan: media sosial adalah sarana yang digunakan oleh orang-orang sebagai alat untuk berinteraksi sosial secara daring dan berbagi pesan satu sama lain, berupa pesan pribadi, berita, atau gagasan dalam bentuk digital. Penggunaan media sosial secara bijak dapat dilakukan dengan didasari oleh kesadaran para pengguna dalam menerima atau membagikan sebuah informasi kepada publik. 3S atau saring sebelum sharing menjadi salah satu cara bijak dalam menggunakan media sosial di mana masyarakat harus pandai dalam memilah informasi yang benar dan bermanfaat untuk dibagikan kepada orang lain. Faktor lingkungan yang tidak baik, rendahnya intelektualitas seseorang, kurangnya pengawasan, kurangnya kesadaran dalam menggunakan media sosial, serta pola pikir masyarakat yang tidak kritis menyebabkan para pengguna dinilai tidak bijak dalam menggunakan jejaring sosial. Beberapa langkah dalam menggunakan media sosial secara baik dan bijak antara lain dengan menerapkan konsep 3S, saring sebelum saring di seluruh jenis media sosial.
tidak mudah terpengaruh dengan isu yang belum dikonfirmasi kebenarannya, tidak berlebihan dalam memberikan komentar dan tidak berlebihan dalam mempublikasikan sesuatu ke media sosial, serta dengan menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkomunikasi di media sosial.